Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita walaupun dalam tatap maya, tapi alhamdulillah Allah memberikan kita kenikmatan, Allah memberikan kita kesehatan, sehingga pada pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang insya Allah beri berkah. Bagaimana kabarnya kelas 8B? Semoga Allah selalu memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama meluruskan niat. Para siswa sekalian meluruskan niat, ibu di sini juga meluruskan niat. Kita niatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Oke. Ini kita akan belajar mengenai perawatan jenazah. Sebelum ibu jelaskan, apakah dari siswa ada yang tahu jenazah itu apa? Pengertian jenazah itu apa menurut kalian? Oke, kalau belum tahu, mari dengarkan ya, Ibu akan jelaskan. Kita pasti sering melihat orang-orang di sekitar kita, entah itu mereka sakit ataupun mereka terkena bencana. Nah, yang pada intinya nanti yang dihadapi oleh setiap manusia adalah kematian. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian jenazah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata jenazah diartikan sebagai badan atau tubuh orang yang sudah mati, yaitu terpisahnya antara nyawa dan jasad. Kematian itu merupakan kepastian atau takdir dari Allah yang ditetapkan bagi setiap manusia. Kepastian kematian manusia sudah ditentukan oleh Allah dan tidak pernah melesat meskipun hanya sedikit saja. Namun, manusia tidak ada yang mengetahui kapan, di mana, dan dengan sebab apa dia mati. Semua kepastian tentang kematian seseorang merupakan rahasia dari Allah. Jadi pasti setiap orang, setiap manusia itu akan menghadapi sebuah kematian. Maka dari itu, untuk menghadapi kematian, kita harus selalu siap-siap, harus selalu waspada dengan cara membekali diri kita dengan ilmu sebelum mati. Adapun dalil dalam Al-Quran tentang kematian. Nah, sebelum kematian menjemput, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mati kecuali dalam keadaan muslim, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, untuk menjaga keimanan dan keislaman seseorang muslim, dalam ajaran Islam diperintahkan agar orang yang sedang menghadapi kematian untuk ditalkin. Talkin artinya yaitu taklim atau mengajarkan, yaitu mengajarkan orang yang hendak meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat yang paling bermanfaat baginya di akhir hayatnya, yaitu kalimat tauhid. Bunyinya la ilaha illallah. Talqin merupakan salah satu tugas orang yang hidup kepada saudaranya yang hendak meninggal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqanu mautakum la ilaha illallah." Yang artinya, talkinkanlah orang yang hendak mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim nomor 100
nomor 916. Kalimat la ilaha illallah ditekankan bagi seorang muslim yang akan meninggal dunia agar dia meninggal dengan husnul khatimah dan mendapatkan surga. Siapa sih orang atau manusia yang tidak mau masuk surga, yang tidak mau masuk ke dalam surga? Dan siapa sih orang yang nggak mau menikmati surga? Nah, salah satunya adalah kuncinya yaitu kita manusia meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Yang selanjutnya yaitu beberapa cara mentalkin muslim yang akan meninggal dunia. Cara yang pertama yaitu bisikan kepada orang yang hendak meninggal untuk mengucapkan la ilaha illallah. Misalkan seorang anak membisikkan kepada ayahnya yang sedang sakaratul maut, yaitu dengan cara, wahai ayahku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian cara yang kedua yaitu diusahakan agar orang yang akan meninggal tidak merasa terganggu karena yang mentalkin terlalu sering mengulang-ulang, sehingga malah membuatnya menjadi tidak senang dengan ucapan la ilaha illallah. An-Nawawi mengatakan bahwa para ulama membenci jika terlalu banyak dan sering ketika mentalkin, agar tidak terjadi orang yang akan meninggal terganggu karena dia sendiri sedang merasakan sakit, karena sakaratul maut itu sakit ya, sehingga membuat hatinya membenci ajakan talqin. Nah, cara mentalqin yang tepat adalah membisikkan kepada orang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu, tunggu dahulu beberapa saat. Jika dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah, jangan ditalqin ulang. Namun apabila dia mengucapkan kalimat yang lain atau belum berhasil mengucapkan la ilaha illallah, maka diulangi talqinnya. Kemudian cara yang ketiga, jika orang yang akan meninggal dunia sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak bicara apapun, jangan tanya minta apa, jangan tanya apa yang dirasakan, dan jangan ditanya apapun, agar kalimat terakhir yang diucapkan adalah kalimat tauhid atau la ilaha illallah tadi. Kemudian cara yang keempat, jika dia berbicara atau meminta sesuatu yang diperbolehkan menurut Islam, kabulkan permintaannya. Apabila memungkinkan, setelah itu talqin ulang dengan cara yang pertama, yaitu apabila orang yang akan meninggal dunia masih bisa diajak berpikir, maka bisa digunakan kalimat perintah, misalnya, mari ucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, apabila orang yang akan meninggal dunia orangnya lemah, tidak memungkinkan untuk memahami perintah, maka cukup dibisikkan kalimat tauhid, itu kalimat la ilaha illallah, di dekatnya sampai dia menyeluruhkannya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat kematian. Kematian seorang muslim itu kan merupakan bentuk kiamat kubro yang pasti dialami oleh semua manusia. Apabila ada seorang muslim meninggal dunia, Islam mengajarkan untuk dilakukan hal-hal. Nah, hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memejamkan matanya seraya mengucapkan kalimat istarji', yaitu alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini sudah sering kita dengar ya, apalagi kalau misalkan mendengar ada siaran kematian biasanya ya, pasti di awal atau di pembuka sebelum orang menyiarkan kematian yaitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua yaitu menyedekapkan kedua tangannya di dada dan kakinya diluruskan, apabila sulit bisa diikat dengan menggunakan tali. Kemudian yang ketiga yaitu menutup mulut dengan mengikatkan kain dari dagu sampai kepala. Yang keempat yaitu melepaskan semua pakaiannya dan menutup atau menyelubungi seluruh tubuhnya. Nah, yang kelima yaitu menyegerakan pengurusan jenazahnya. Yang keenam yaitu mengumumkan kepada kerabat dan teman-temannya agar ikut mensolatinya, kemudian ikut mendoakannya. Kemudian yang ketujuh yaitu melunasi hutang dan wasiat bila memiliki. Untuk selanjutnya yaitu ada 4 kewajiban muslim terhadap muslim lainnya dalam mengurus jenazah. Yang pertama yaitu memandikan, yang kedua yaitu mengkafani, nah yang ketiga yaitu mensolatkan,
Dan yang keempat adalah menguburkannya. Selanjutnya, tata cara jenazah. Nah, tata cara memandikan jenazah itu seperti hal berikut. Nah, yang pertama, pada tempat tertutup supaya tidak dilihat banyak orang selain yang memandikan dan mengurus. Kemudian yang kedua, mayat diletakkan pada tempat yang tinggi seperti dipan atau meja. Nah, yang ketiga yaitu dipakaikan kain basah supaya aurat tidak terbuka. Yang keempat, mayat disandarkan, setelah itu diusap perutnya dan ditekan pelan supaya semua kotoran keluar. Kemudian dibersihkan dengan tangan kirinya dan dianjurkan memakai sarung tangan. Gunakan pewangian untuk mengurangi bau kotoran mayat. Nah, kemudian yang kelima yaitu ganti sarung tangan berbeda untuk membersihkan mulut dan gigi mayat. Yang keenam yaitu bersihkanlah semua kotoran dan najis. Yang ketujuh, mewudukan dan membasuh seluruh badannya. Dan yang kedelapan yaitu air untuk memandikan sebaiknya dingin. Gunakan air hangat apabila udara sangat dingin dan terdapat kotoran yang sulit dihilangkan. Begitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.